warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaum yaumul khamis tarikh Thamina min Ibril sanuwasil dirasatana fil aqidah. Takallamna sabiqan an aqsam at-tauhid. At-tauhid tanqasimu ila salasati aqsam. At-tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah wa tauhid asma wa sifat. Wa qad syarahna bitafsil dzalika taqsim. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang macam-macam tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wal an nuwasil. Wa a'damu ma naha anhu asyirk. Dan larangan Allah yang paling besar itu adalah larangan untuk menjauhi kesyirikan. Wa dzalika li anna a'damul huquqi huwa haqqullahi azza wa jalla. Karena hak tersebut adalah hak yang paling agung yang dimiliki oleh Allah. Hak yang paling agung adalah hak yang dimiliki oleh Allah supaya menjauhi dari kesyirikan. Fa idza farada fihi al-insan faqad farada fi a'damil huquq. Dan seseorang manusia yang jikalau mengabaikan perintah Allah, maka dia sudah mengabaikan perintah yang agung. Perintah Allah yang sangat agung. Wa huwa tauhidullahi azza wa jalla, yaitu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Bahwasannya Allah itu mempunyai hak, dan hak Allah yang paling besar adalah supaya tidak disekutukan. Dan barang siapa yang mengabaikan perintah Allah ini, maka dia termasuk orang yang mengabaikan hak Allah yang paling agung. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan suatu kedzaliman yang besar. Wa qala ta'ala, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sudah terjerumus kepada isman aziman. Ini dosa yang besar. Wa qala azza wa jalla, begitu juga firman-Nya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah yang lagi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, ini begitu juga firman yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia
kehendaki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'damu dzanbi an taj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Sebesar-besar dosa yaitu ketika kalian menjadikan Allah itu tandingan, padahal Allah sejatinya yang telah menciptakanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Rasul bersabda lagi, rawahu an Muslim, diriwayatkan dari Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, la yusyrik bihi syai'an, tidak menyekutukan suatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa kepada Allah, menjumpai Allah dengan membawa kesyirikan, maka dia akan masuk neraka. Wa qala Rasulullah sallam, begitu juga Rasul bersabda lagi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal sedangkan ia menyeru kepada sekutu selain Allah, barang siapa yang meninggal sedangkan ia menyeru kepada sekutu selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Wastadalla al-mu'allif rahimahullah ta'ala li amrillahi ta'ala bil ibadati wa nahyihi anis syirqi. Pengarang, penulis kitab ini menjelaskan, mengambil istimbat bahwasannya Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan menjauhi dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi wa naha 'anis syirki bihi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengesahkan dirinya dan menjauhi dari menyekutukan kepada Allah. Wa hadha yatadammanu isbatul lil ibadah lahu wahdahu, faman lam ya'bud fahuwa kafir mustakbarun. Dan kandungan yang terdapat di dalam ayat ini bahwasannya adalah menetapkan ibadah semata-mata hanya Allah Ta'ala. Yaitu kandungan dari ayat ini bahwasannya menetapkan bahwa yang pantas untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah hanya Allah semata. Dan barang siapa yang tidak menyembah Allah, fahuwa kafir mustakbar, yaitu barang siapa tidak menyembah Allah, maka dia termasuk golongan orang kafir dan mustakbar, yang sombong. Waman abadallah wa abada ma'ahu ghairuhu fahuwa kafirun musyrikun. Dan barang siapa yang menyembah Allah dan menyembah bersamanya tandingan-tandingan serupa dengan Allah, menyerupakan Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah bersamanya yang lain, maka dia termasuk kafir musyrik, orang kafir musyrik. Waman abadallah wahdahu fahuwa muslimun mukhlis. Dan barang siapa yang beribadah semata-mata kepada Allah,
maka dia termasuk golongan orang yang beriman seutuhnya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan bahwasannya pentingnya beribadah kepada Allah dan larangan untuk menjauhi dari kesyirikan. Jangan sampai ada di dalam hati seorang manusia tandingan, menyerupai tandingan Allah dalam ibadahnya. Harus yakin bahwa Allah itu adalah semata-mata pencipta yang pantas untuk diibadahi. Baik. Nuasil. Wasyirku nau'an. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Fannau'u al-awwal asyirkul akbar. Golongan yang pertama, syirik besar, wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Pengertian syirik besar itu adalah setiap yang disebut syirik oleh syari'. Setiap yang disebut syirik oleh syari'. Syari' itu adalah pemberi syariat, yaitu Allah, yaitu setiap syirik yang disebutkan oleh Allah yang berkonsekuensi, wa kana mutadamminan li khurujid insan an dinihi, yang konsekuensinya keluarnya seorang dari agama Islam. Maksudnya bagaimana penjelasannya? Itu adalah syirik besar adalah sebuah syirik yang disebutkan oleh Allah, dan konsekuensi dari syirik besar itu adalah keluarnya seseorang manusia dari agamanya, dari agamanya. Itu pasti dia keluar dari agama Islam kalau melakukan syirik besar. Nah, itu. Dan adapun syirik besar yaitu sudah kita jelaskan, yaitu menyekutukan Allah, menjadikan Allah jadi sebuah tandingan. Ini konsekuensi dari syirik besar. Ini disebutkan ini. Allah menyebutkan siapa yang menyekutukan Allah, ini termasuk syirik besar. Siapa yang membuat tandingan selain Allah, termasuk syirik besar. Konsekuensinya adalah keluarnya agama seorang dari Islam. Wanau atsani, adapun golongan yang kedua, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qawli au fi'li atlaqahu alaihi syara' wa wasafa syirk walakinnahu la yuhriju an millah. Yaitu setiap perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan, setiap perkataan atau setiap amalan baik itu perkataan maupun perbuatan yang dijelaskan oleh syariat, membawa syariat, yaitu Allah, wa syirk, dan disifati dengan syirik, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maksudnya bagaimana? Adalah setiap perbuatan, baik perbuatan perkataan maupun perbuatan tangan, yang dijelaskan oleh syariat dan perbuatan ini disifati oleh syariat, itu sebagai syirik. Tetapi syirik ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari agamanya. Misalkan saya kasih penjelasan. Riya itu adalah termasuk perbuatan yang menyebabkan seseorang tergolong syirik. Karena ini termasuk perbuatan, bisa perkataan fi'il, perbuatan. Tetapi riya itu sendiri
tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Nah itu salah satu syirik kecil seperti itu, ria. Wa'lal insan al-hadru minas syirki akbarihi wa asgharihi. Dan hendaknya seorang manusia itu waspada terhadap syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahullaha la yakfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini penjelasan sedikit tentang macam-macam syirik dan beserta contoh-contohnya. Baik, ilahuna hal hunaka kalimah ghair wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib, adunnu nahtawi hadal qadar, insyaallah nuwasil fi ma ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.